Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga sehat selalu dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah, mari kita buka pelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar gramatik kelas 2, subtema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata, khusus pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran yang pertama adalah persiapan bermain di pantai. Nah, anak-anak silakan perhatikan percakapan di bawah ini. Anak-anak, hati-hatilah turun dari bis. Jangan berebut. Jagalah bekal kalian masing-masing. Iya Bu, kami keluar dari bis satu persatu. Anak-anak, perhatikan keadaan di sekitar pantai. Jangan pergi terlalu jauh, tetaplah bersama-sama. Baik Bu, bolehkah kami bermain membuat istana pasir di pantai? Saya ingin bermain layang-layang, Bu. Bolehkah saya bermain petak umpet, Bu? Boleh, tetapi jangan merusak lingkungan. Baik Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang kalian jumpai di pantai? Pasir, air laut, dan kerang, Bu. Kapal, pohon kelapa, dan kerikil Bu. Batu, kepiting, dan layang-layang Bu. Betul semua anak-anak. Mari kita bertepuk tangan untuk kita semua. Setelah melihat percakapan yang tadi, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana perasaan siswa ketika sudah sampai di pantai, ingin membuat istana pasir? Dan yang ketiga, benda-benda apa saja yang ada di pantai? Pelajaran selanjutnya yaitu membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Keragaman benda dapat diketahui melalui pengamatan gambar dan teks cerita. Setelah membaca cerita, kita juga dapat membuat pertanyaan. Nah, cara membuat pertanyaan tentang keragaman benda yaitu: yang pertama, membaca teks dengan saksama. Yang kedua, temukan informasi di dalam teks. Yang ketiga, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak ustazah bisa melihat di sini contoh ceritanya dan contoh pertanyaan yang dapat kita buat. Menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan. Ada berbagai benda di sekitar kita. Ciri-ciri benda di sekitar kita itu bermacam-macam. Kita dapat melakukan pengamatan untuk mengetahui ciri-ciri benda tersebut. Nah, anak-anak ustazah, cara menulis ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan yaitu: 1. Mengamati benda di sekitar dengan seksama. Kemudian yang kedua, mengamati ciri-ciri yang tampak, misalnya bentuk, warna, dan wujudnya. Kemudian menuliskan ciri-ciri tersebut di dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada ustazah contohkan. Coba perhatikan hasil pengamatan. Contohnya yaitu buku. Ciri-ciri bendanya itu berwarna kuning, berwujud padat, berbentuk balok, dan berguna untuk menulis. Mengelompokkan benda. Wujud benda terbagi 3 macam, yaitu benda padat adalah benda yang mempunyai bentuk dan ukuran tetap jika diletakkan di mana saja. Contohnya batu, kelereng, pensil, dan lain-lain. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya dapat berubah sesuai wadahnya atau tempatnya. Contohnya air, madu, dan minyak. Sedangkan benda gas adalah benda yang berubah-ubah mengikuti bentuk dan ukuran wadahnya. Contohnya udara, angin, dan asap. Yang selanjutnya yaitu membuat kalimat tentang keragaman benda. Setelah mengetahui kosakata tentang benda, kamu dapat membuatnya menjadi sebuah kalimat. Nah, sebelum membuat kalimat, ketahuilah makna kata terlebih dahulu. Nah, di sini bisa saya contohkan. Katanya itu adalah pantai dengan makna perbatasan daratan dengan laut.
Yang kedua contohnya itu bulir-bulir batu yang halus. Di sini juga ada contoh kalimat yang dibuat. Yang pertama, Siti ingin pergi berlibur ke pantai. Yang kedua, pasir dapat dibuat untuk membuat bangunan. Begitu contoh cerita dan contoh membuat kalimatnya. Setelah mendengarkan penjelasan Ustazah barusan, memberi beberapa penugasan untuk anak-anak Ustazah kerjakan. Yang pertama, membuat pertanyaan terkait teks bacaan ada di halaman 159 serta 166. Sedangkan tugas yang kedua yaitu membuat laporan pengamatan. Nah, di sini ada contohnya di halaman 160. Anak Ustazah sudah diberikan alat dan bahannya. Tinggal anak Ustazah tulis nama bendanya serta fungsi dari benda tersebut. Di halaman 160, 166, dan 181. Terus selanjutnya yaitu mengelompokkan benda sesuai dengan benda yang disuruh. Anak-anak saya bisa lihat di halaman 161. Tugasnya hanya memberi centang checklist, ada gambar yang mengandung benda yang telah disebutkan. Nah, tugas selanjutnya yaitu menceritakan benda pada gambar. Anak-anak Ustazah bisa lihat di halaman 174. Nah, di situ ada beberapa gambar. Tugasnya yaitu menceritakan ciri-ciri benda pada gambar tersebut. Nah, anak-anak, cukup sekian materi pembelajaran yang Ustazah jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak Ustazah untuk menambah pengetahuan. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.